أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وبعد, para hadirin jamaah Masjid Syafi'i yang saya muliakan, insyaallah mulai malam hari ini kita akan memulai mengkaji kitab Ma'alimus Sunnatin Nabawiyah yang ditulis oleh Syekh Saleh Ahmad Asy-Syami. Beliau salah seorang ulama dari negeri Syam, dan kitab ini merupakan khulasah. Khulasah itu ringkasan dari 14 kitab hadis yang mu'tabar. Jadi beliau mengambil dari 14 kitab hadis ini, disatukan dalam sebuah karya tulis. Kalau bahasa yang tepat mungkin bukan karya tulis tapi dikumpulkan, ya. Karena beliau tidak menulis apa-apa kecuali hanya mengumpulkan. Sehingga di dalam sampul buku ini tertulis tasyarrafa bi jam'ihi. Yang mengumpulkan adalah Syekh Saleh Ahmad Asy-Syami. Jadi dari 14 kitab diambil, dikumpulkan. Beliau mengumpulkan hadis-hadis, kemudian menjadikan hadis-hadis ini diletakkan, beliau meletakkan hadis-hadis tersebut di dalam bab-bab yang terkait dengan agama kita. Akidah, kalau secara garis besarnya akidah, ibadah, akhlak, ya. Jadi dalam bab akidah dimulai dari keislaman, keimanan, beliau mengambil hadis-hadis yang representatif dari bab tersebut. Diambil dari mana? Dari 14 kitab ini. Ini satu usaha yang luar biasa. Jazahullahu khairal jaza, yang bagi kita tugasnya adalah membaca. Para ulama sudah menyediakan waktu mereka untuk menulis atau mengumpulkan hadis-hadis yang memudahkan untuk kita baca. Saya kira kalau kita mencari satu tema di dalam 14 kitab itu akan menyusahkan. Jangankan 14 kitab, satu kitab hadis saja belum tentu kita baca. Satu kitab hadis saja belum tentu kita baca. Siapa di antara kita yang sudah khatam Sahih Bukhari? Ya. Saya kira belum. Mungkin kita sudah khatam kitab, dan ini sudah bagus, Arba'in Nawawiyah yang ditulis oleh Imam Nawawi, 40 hadis.
Tapi saya kira juga masih banyak yang belum khatam mengkaji kitab 40 hadis. Di atasnya ada kitab Riyadhus Shalihin. Itu kumpulan hadis-hadis Rasulullah SAW yang lebih terkait dengan masalah akhlak, fadail a'mal, mawaid, nasihat-nasihat, perintah-perintah dan larangan. Itu diantara jerih payah ulama-ulama kita, dan sekali lagi tugas kita adalah membacanya, mengkajinya. Dan ini salah satu kemudahan yang Allah berikan kepada kita, di mana kita dimudahkan untuk membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dimudahkan untuk belajar langsung dari sumbernya. Kitab ini terdiri dari 3 jilid sesuai dengan cetakan Darul Qalam yang diterbitkan di Damaskus. Dan di dalam kitab ini akan dibahas tentang akidah, kemudian ilmu dan sumber-sumbernya, kemudian ibadah, kemudian hukum yang terkait dengan keluarga, kemudian kebutuhan-kebutuhan daruri, al-hajat ad-daruriyah, kemudian muamalah, kemudian masalah imamah, kepemimpinan dan hal-hal yang terkait dengan hukum, kemudian terkait dengan akhlak dan adab, kemudian tarikh, sirah, serta manakib, yakni berbicara tentang keutamaan-keutamaan, kemudian tentang fitnah, kitabul fitan. Ini yang tema-tema yang ada di dalam kitab Ma'alim As-Sunnatin Nabawiyah. Dan insyaallah saya akan membaca dan berupaya untuk menjelaskan sesuai dengan kemampuan saya, dan saya akan kembali dalam menjelaskan, dan saya akan kembali kepada atau merujuk kepada kitab-kitab yang mensyarah hadis-hadis ini. Kita akan kembali kepada kitab-kitab yang punya otoritas, ya, kitab-kitab otoritatif yang menjelaskan tentang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kitab Ma'alim As-Sunnatin Nabawiyah ini memang kumpulan hadis, tapi diawali dengan menyantumkan satu ayat Al-Quran atau 1-2 ayat atau beberapa ayat Al-Quran. Beliau mengikuti metodenya siapa? Al-Imam Al-Bukhari. Kalau kita buka kitab Sahihul Jami', kitab Sahih Bukhari yang dikenal dengan Sahih Bukhari, ya, itu nama kitabnya agak panjang, tapi kita mengenalnya Sahih Bukhari. Beliau membuat satu bab, kemudian menyantumkan ayat, kemudian baru menyantumkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu metodenya Imam Bukhari, yang juga diikuti oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, dan juga Syekh Shalih Asy-Syami juga mengikuti metode tersebut. InsyaAllah kalau kita mengkaji kitab ini sampai selesai, ya, kita punya bekal yang cukup dalam memahami Islam dari sumbernya, karena isinya hanya Quran, ayat 1-2 ayat, kemudian hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah, azzallahu wa iyyakum. Bab yang pertama tentu terkait dengan akidah, karena akidah merupakan landasan. Tidak ada Islam tanpa akidah. Maksud tidak ada Islam secara zahir kalau tidak dilandasi oleh akidah yang benar. Tidak ada akidah atau keyakinan
yang benar, keyakinan terhadap apa-apa yang harus diyakini. Tidak ada Islam tanpa iman. Maka pembahasan yang terkait dengan agama kita, kalau pembahasan itu mencakup semua pembahasan, biasanya dimulai dengan bab akidah terlebih dahulu. Dan prinsip-prinsip akidah adalah arkanul iman. Biasanya dimulai dengan arkanul iman dan arkanul Islam. Asy-Syaikh memulai dengan bab arkanil Islam wal iman, rukun-rukun Islam dan rukun-rukun iman. Rukun itu bisa kita terjemahkan dengan tiang penyangga. Kalau disebut rukun Islam artinya hal-hal yang menyangga agama kita. Nanti akan kita baca di hadis yang pertama bagaimana Nabi SAW mengibaratkan agama ini seperti bangunan. Tiangnya ada 5. Demikian pula keimanan, rukunnya ada 6. Ini wajib dihafal dan diamalkan, diimplementasikan. Tidak boleh ada orang Islam tidak memahami rukun Islam. Tidak boleh ada orang Islam tidak mengenal atau tidak tahu tentang rukun iman. Tidak boleh. Kalau antum tidak ngerti yang lain, tidak ada masalah. Ya. Tapi kalau antum tidak mengerti masalah ini, masalah besar. Orang Islam ditanya sebutkan rukun Islam, kemudian tidak bisa menyebutkan, maka dia harus banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu rukun Islam, rukun iman, dan ini pelajaran SD, bahkan sudah diajarkan di TK ya. Tapi pelajaran SD dan TK itu kan masih dalam tataran hafalan. Arkanul Islam wal iman. Asy-Syaikh membawakan firman Allah di dalam surat An-Nisa ayat 136. Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, aminu billahi wa rasulihi. Berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Perintah untuk beriman di sini bukan perintah untuk menggapai keimanan, tapi memantapkan keimanan. Karena yang dipanggil adalah orang-orang beriman. Hei orang-orang beriman, maka diterjemahkan, wahai orang-orang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Mantapkan imanmu kepada Allah dan Rasulnya. Ini sebagaimana dijelaskan oleh Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah taala. Perintah di sini adalah litakmilil kamil. Jadi untuk menyempurnakan, untuk menetapkan, mengokohkan, dan perintah untuk komitmen serta konsisten, istiqamah. Ini sama dengan kita mohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Kita semua mendapatkan hidayah. Orang yang sholat mendapatkan hidayah, tapi dia butuh untuk dibimbing. Dia butuh untuk selalu komitmen, konsisten di dalam hidayah tersebut. Maka salah satu fungsi sholat itu adalah memantapkan keimanan kita.
5 waktu kita mengisi rohani kita dengan zikrullah, dengan menghadap Allah, minta kepada Allah, ya Allah mantapkan hidayah, ya Allah kuatkan hidayah. Karena hidayah kalau tidak kuat bisa lepas. Apalagi kita hidup di zaman sekarang ini, ya. Godaan, gangguan, fitnah, ujian luar biasa dahsyatnya. Ayat ini juga perintah agar kita memantapkan keimanan kita, mengokohkan keimanan kita. Aminu billahi wa rasulih. Hei orang-orang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih, dan kepada kitab yang diturunkan kepada utusannya, yakni Al-Quran. Berimanlah kepada Al-Quran. Wal kitabil ladzi anzala min qabl, serta kitab yang diturunkan sebelum Al-Quranul Karim. Makna beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran, kita mengimani bahwa Allah Azza wa Jalla sebelum menurunkan Al-Quran, menurunkan kitab-kitab suci sebagai bimbingan bagi umat manusia yang dibawa oleh para rasulnya. Allah menurunkan Taurat kepada Nabi Allah Musa, menurunkan Injil kepada Nabi Allah Isa, dan kitab Zabur serta kitab-kitab suci yang lain yang Allah turunkan. Maka kita sebagai seorang muslim, kita harus meyakini apa yang Allah turunkan itu sebagai kalam Allah, sebagai wahyu. Namun perlu diingat, keimanan kita kepada Al-Quran mengharuskan kita untuk mengikuti petunjuk Al-Quran. Apa yang bertentangan dengan Al-Quran dan itu terdapat di dalam kitab-kitab suci yang lain, maka pegangan kita adalah Al-Quran, bukan kitab suci yang lain. Karena kitab suci yang lain diturunkan bukan untuk kita, tapi untuk umat sebelum umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau masih ada yang yang orisinal, masih ada yang asli. Namun faktanya banyak yang sudah mengalami perubahan. Sejak zaman Nabi, ulama-ulama Yahudi itu sudah melakukan upaya-upaya merubah kitab-kitab suci mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yakfur billahi wa malaikatihi", barang siapa yang ingkar kepada Allah, kufur kepada Allah, wa malaikatihi, dan kepada malaikat-malaikat Allah, wa kutubihi, dan kepada kitab-kitab Allah, wa rusulihi, dan kepada utusan-utusan Allah, wal yaumil akhir, dan kepada hari akhir, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Dan ayat-ayat yang senada yang menyesatkan dan mengafirkan orang-orang yang tidak beriman itu banyak sekali di dalam Al-Quran, dan ini prinsip dalam agama kita. Prinsip dalam agama kita. Dan ini prinsip yang harus terus kita tanamkan kepada generasi kita. Usaha-usaha untuk melemahkan keimanan, usaha-usaha untuk menjauhkan konsep iman yang benar itu terus dilakukan oleh orang-orang yang tidak senang dengan prinsip-prinsip yang diajarkan di dalam Al-Quranul Karim. Sehingga hari-hari ini tumbuh generasi yang berani mengatakan semua agama sama, ya.
semua bisa masuk surga. Walaupun dia ateis, yang penting baik. Antum mungkin tidak mendengar, antum mungkin tidak bertemu dengan orang-orang seperti itu, karena ya kehidupan kita hanya di sekitar sini-sini saja. Tapi anak-anak kita yang kuliah, anak-anak kita yang punya aktivitas di luar sana, bertemu dengan banyak orang, bertemu dengan banyak ideologi, bisa jatuh dalam penyimpangan yang sangat mendasar di dalam agama ini. Jangan main-main masalah ini, ikhwani billah. Jangan dianggap tidak ada apa-apa. Pertarungan antara prinsip-prinsip keimanan dengan yang menolak prinsip-prinsip tersebut, menolak prinsip-prinsip dalam Al-Quran, itu mulai sejak diciptakannya Adam sampai hari kiamat. Masing-masing punya gerakan, usaha-usaha maksimal di semua negara. Tidak hanya di negara kita, di negara Saudi ada orang-orang seperti itu. Namun volumenya, intensitasnya ya tergantung bianya. Di beberapa negara mereka lebih unggul, lebih terlihat. Di beberapa negara mereka tidak terlalu terlihat. Jadi masalah dasar ini saja sekarang sebagian dari kita itu sudah ragu, sudah ragu soal konsep keimanan. Keraguannya apa? Apa benar mosok orang baik ini walaupun dia tidak beriman kepada Nabi disiksa? Itu muncul pertanyaan itu, Pak. Saya pernah bertemu dengan salah seorang pemuda cerdas. Ya, ini juga peringatan ma'asyiral muslimin. Jangan bangga dengan sekolah-sekolah yang bahasa pengantarnya bahasa Inggris. Wah, waladi di situ. Wallahi kalau dia tidak mengenal iman, tidak ada yang perlu dibanggakan. Dan menangis orang tua seperti itu. Karena sebagian kita, iki sekolah pas. Leh, anta hidup untuk apa ya, akhi? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sekolah ini ngajarkan anak kita menjadi hamba Allah apa hambanya syaitan? Apa hambanya hawa nafsu? Saya sampaikan ini karena waktu ketemu dengan pemuda ini, kita ya Allah, astagfirullah, di kota menggugat takdir dia. Kenapa Allah ciptakan orang tidak beriman? Kenapa Allah? Cerdas anaknya. Itu kalau sampai dia tidak yakin dengan konsep takdir, iman bil qadar, bahaya, Pak. Bahaya. Digugat. Karena jarang baca Quran. Cerdas itu otaknya dilatih tapi tidak tersentuh Al-Quran, bisa sekuler dia, bisa ateis dia. Kalau ininya cerdas, tidak tersentuh dengan ini, bahaya. Tapi kalau anak kita sekolah di sekolah internasional, imannya kuat, akidahnya kuat, yaitu dapat dunia wal akhirah. Tapi kalau sekolah seperti itu terus kita mau banggakan apa? Cuma masakin. Sebagian dari kita, mohon maaf saya katakan masakin, mereka tidak mengenal tujuan hidupnya apa. Kita menyekolahkan, mendidik, tujuannya apa? Kalau hanya sekedar punya titel, punya fulus, tidak perlu sekolah ya akhi. Banyak orang-orang tujar yang tidak sekolah, tamatan SD miliarder, dokter, fakir. Kalau tujuannya hanya itu, kita harus punya perspektif yang berbeda tentang pendidikan. Pendidikan untuk menjadikan anak saya abdun lillah, untuk menjadikan anak saya muttabi' li Rasulillah.
Kenapa? Karena Allah sudah menegaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu jelas. Itu tujuan. Harus kita semua kegiatan kita, aktivitas kita, program-program kita, proyek kita, semuanya harus mengarah ke sana. Kalau tidak mengarah kepada penghambaan kepada Allah, putus, ganti. Kembali, ikhwani fillah. Ada orang-orang yang tidak ngerti masalah ini. Artinya masalah iman yang mendasar saja dia menggugat. Dia tidak mau percaya. Saya sampai kaget. Baru di situ saya terenung, ya Allah, ya Rahman. Iki salah sopo lek ini. Ya. Subhanallah, bahaya. Loh, terus apa manfaatnya dia punya gelar profesor, diterima di perusahaan asing? Oh, kadang-kadang itu bangga kita, tapi tidak iso ngaji. Ngomongnya bangga padahal tidak iso ngaji. Kenapa? Karena kita sudah melihat dunia dengan cara pandang yang salah. Kita sudah lupa dengan tujuan hidup. Kita sudah lupa dengan Allah. Kita sudah lupa dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Buat apa pendidikan kalau orang itu tidak mengabdi kepada Allah? Bahkan terkadang mengabdi kepada manusia durjana, manusia menentang Allah. Lu buat apa sekolah itu? Berapa biaya yang kita keluarkan untuk menentang Allah Subhanahu wa taala? Maka ini pelajaran yang saya katakan. Bagi orang tua harus melihat bahwa pendidikan anak kita itu tidak boleh hanya terbatas untuk mencari dunia saja. Yang membangga-banggakan sekolah-sekolah yang tidak ada pendidikan agamanya, atau pendidikannya agamanya hanya sekedar formalitas, orang tua punya tanggung jawab untuk menyeret anaknya ke lembaga-lembaga pendidikan agama, atau bukan lembaga formal, ke tempat-tempat yang mengajarkan agama anak ini dengan baik dan benar, sampai dia punya keyakinan yang kokoh, minimal rukun imannya kokoh. Kemudian di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang pertama tentang rukun Islam. Ya. Ini dalilnya tentang rukun Islam. Hadis di dalam riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Buniyal Islam ala khams." Islam dibangun di atas 5 perkara. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyamakan Islam dengan apa? Dengan bangunan. Buniyal Islam. Islam dibangun di atas 5 landasan. Yang pertama, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Syahadat bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, beliau menjelaskan, wal murad bisyahadatain, yang dimaksud dengan 2 kalimat syahadat ini, al-imanu billahi wa rasulih, iman kepada Allah dan Rasulnya. Yang dimaksud dengan syahadat, 2 kalimat syahadat itu iman kepada Allah dan Rasulnya. Juga makna dari syahadat serta makna dari iman adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Pemahaman ini terambil dari riwayat-riwayat yang lain yang disebutkan oleh Hafidz Ibn Rajab rahimahullah taala. Beliau mengatakan, wa qad jaa fi riwayat dzakaraha al-Bukhari ta'liqan, dan Imam Bukhari menyebutkan satu riwayat tentang masalah ini, buniyal Islam ala khams, al-imanu billahi wa rasulih. Jadi syahadatain itu di lafaz yang lain diganti dengan al-imanu billah wa rasulih. Kemudian wa fi riwayat li Muslim, di dalam riwayat Muslim, ala an yuwahhadallahu azza wa jalla,
Islam dibangun di atas tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayatin lahu, di dalam riwayat yang lain, ala an yu'badullah wa yukfar bima dunahu. Bahwa Islam dibangun di atas ibadah hanya kepada Allah dan ingkar kepada seluruh peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semua satu makna. Jadi makna syahadat la ilaha illallah anna Muhammad Rasulullah adalah mentauhidkan Allah, beriman kepada Allah dan Rasulnya, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengingkari semua ibadah-ibadah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan syahadat ini ikhwani fillah semua sepakat yazulu bifaqdi syahadatain, bahwa Islam akan lenyap dengan hilangnya dua kalimat syahadat ini. Maka orang yang ingin memeluk agama Islam, kalau dia sebelumnya bukan orang Islam, diperintahkan untuk mengucapkan dua kalimat syahadat dulu sebelum dia melaksanakan sholat. Dia wajib mengucapkan dua kalimat syahadat. Kemudian yang kedua, wa iqamis salah, menegakkan salat. Wa ita'iz zakah, menunaikan zakat. Wal hajj, melaksanakan ibadah haji. Wa saumi Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Kata Al-Hafidh Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala, ini merupakan 5 rukun yang kalau hilang semuanya maka hilang keislaman seseorang, atau hilang syahadatnya maka hilang keislamannya. Para ulama berbeda pendapat terkait dengan orang yang meninggalkan salah satu dari rukun-rukun Islam ini. Ini terjadi perbedaan pendapat terkait dengan orang yang meninggalkan sholat. Bagi sebagian ulama, baik dari kalangan salaf maupun khalaf, seperti Al-Imam Ibn Mubarak, Imam Ahmad, Imam Ishaq, bahkan Ishaq menukil ijma' ahli ilm dan pandangan mayoritas ahli hadis, menyatakan orang yang meninggalkan salat kufur. Dia ingkar atau tidak ingkar, hatta dia malas. Ini pandangan sebagian ulama salaf dan khalaf, dan sebagian fuqaha yang berpendapat dengan pendapat ini, Imam Ahmad bin Hanbal. Namun dan ini pendapat mayoritas ulama al-hadis, orang yang meninggalkan salat kufur. Tidak dilihat dia meninggalkan salat karena menolak, malas, apapun, pokoknya dia meninggalkan salat kufur. Namun jumhur, mayoritas para fuqaha berpendapat orang yang meninggalkan salat, kalau dia menolak kewajiban salat maka dia kufur. Sepakat seluruh ulama. Artinya saya tidak salat, kenapa? Saya tidak meyakini kewajiban salat. Orang ini kalau dia bukan orang yang baru masuk Islam dan tidak tinggal di tempat yang jauh yang tidak ada ajaran Islam di dalamnya, maka dia kufur. Sepakat para ulama. Kalau dia meninggalkan sholat, ini pendapat mayoritas para fuqaha, kalau dia meninggalkan sholat, dia meyakini kewajiban sholat, saya yakin sholat itu wajib, saya berdosa meninggalkan sholat, tapi karena malas, maka dia tidak kufur, tetap dihukumi sebagai seorang muslim. Namun dia telah melakukan dosa besar yang lebih besar daripada zina, lebih besar daripada minum khamr, lebih besar daripada berjudi, lebih besar dari dosa-dosa yang lain selain syirik. Jadi ikhwani fillah, artinya saya sampaikan ini kafir atau tidak,
Itu yang pertama saya ingin menyampaikan kepada kita, kepada antum sekalian. Orang yang meninggalkan sholat itu kajiannya bukan boleh tidak boleh, tapi sudah masuk apa? Kafir atau tidak kafir. Ibadah yang diremehkan, ibadah yang dianggap sepele. Antum lihat di luar sana berapa banyak orang yang tidak sholat. Dan kalau kita milih pendapatnya Imam Ahmad, ya selesai sudah. Tapi pendapat Imam Syafi'i, Hanafi, mereka berpendapat orang yang meninggalkan sholat tidak kufur selama dia meyakini kewajiban sholat. Namun sekali lagi semua sepakat orang yang meninggalkan sholat lebih buruk, lebih besar dosanya daripada mereka yang berzina. Lebih besar dosanya daripada mereka yang minum khamr. Zina, minum khamr termasuk dosa besar. Bahkan zina termasuk fahisha, dosa menjijikkan. Orang yang meninggalkan salat mengalahkan dosanya orang-orang ini. Ini yang terkadang tidak kita sadari. Terkadang kita melihat orang yang meninggalkan salat itu seperti dia meninggalkan sunnah. Tapi kalau kita melihat orang yang melakukan dosa-dosa besar, kita terkadang menjaga jarak, jijik. Kita mengatakan dia kotor dan sebagainya. Padahal yang ini, yang kita anggap biasa-biasanya lebih besar, lebih buruk dari yang itu. Kalau yang zina tetap sholat, ya. Tapi yang zina tidak sholat, ya lebih parah sudah. Jadi tarkus sholat ya ikhwan fillah bukan masalah sepele. Ini yang sering saya ulang, bahwa pertama terkait dengan ibadah, pastikan ibadah sholat sudah dikerjakan oleh putra putri kita. Sekali lagi ikhwani fillah, jangan sampai meremehkan dan jangan bangga dengan apa? Dengan dunia. Dunia di ujung, Pak. Tapi kalau tidak sholat, ya Allah, apa artinya? Tidak ada nilainya di sisi Allah. Lo manusia ini kalau tidak ada nilainya di sisi Allah, apa yang mau kita banggakan? Hatta dipuji-puji oleh orang lain. Kalau Tuhan kita sudah menghinakan kita, khalas. Apa yang mau dibanggakan? Hadza salat. Maka sebagian ulama berpendapat orang yang meninggalkan salat kufur. Dalil-dalil mereka yang mengatakan kufur, Al-Hafidz Ibnu Rajab menyebutkan diantaranya seperti hadis Nabi SAW di dalam Sahih Muslim, di mana Nabi SAW bersabda, "Bainar rajul wa bainas syirki wal kufri tarkus shalah." Pembatas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Batasannya adalah sholat. Kalau orang sudah tidak sholat, sudah tidak ada bedanya sudah. Hadis Muslim. Kemudian mereka juga berdalil dengan hadis Mu'ad yang nanti akan kita baca, hadis yang kedua dari bab ini, di mana Nabi sallallahu bersabda, "Ra'sul amril Islam wa amuduhu as-salah." Bahwa puncak dari perkara ini adalah Islam dan tiangnya apa? Salat. Di sini Nabi menyebutkan Islam itu tiang penyanggahnya satu, kata Nabi, salat. Kalau tiang ini roboh, gimana bangunan itu? Ini diantara dalil-dalil mereka. Dan ini kalau kita mau lebih dalam perdebatan apakah kafir atau tidak, itu termaktub di dalam buku-buku fikih muqaran terutama. Ya, antara ulama yang mengatakan kafir atau tidak. Tapi yang ingin saya tekankan lagi, pembahasannya orang meninggalkan sholat itu bukan pembahasan boleh tidak boleh, sunnah apa tidak, tapi pembahasannya sudah kafir apa tidak, muslim apa kafir dia. Ya. Ini ya. Kemudian ikhwani fillah, tentunya ketika saya menyampaikan, para ulama menyampaikan bahwa kalaupun orang yang meninggalkan sholat kufur, yang berhak memvonis itu adalah pengadilan. Kita hanya mengingatkan, kamu jangan meninggalkan sholat. Ya akhi la tatrukis sholat, jangan kamu tinggalkan sholat, berbahaya. Anda bisa kufur kepada Allah, Anda bisa dianggap kufur. Itu tugas kita, memberi nasihat dan mengajak dia untuk sholat. Jadi jangan sampai tugas kita keluar di jalan seperti pegang palu pengadilan.
Tidak sholat, kamu kafir. Tidak sholat, bukanlah. Karena Allah Azza wa Jalla menyuruh kita untuk berdakwah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ini yang harus kita pahami juga. Jadi apalagi di zaman sekarang ya akhi, orang sangat banyak yang lemah agamanya. Jadi jangan main vonis dulu. Lah hukum ini biar kita tahu sebagai peringatan buat mereka, bukan sebagai alat untuk menvonis. Karena di dalam Islam menvonis orang itu tidak semudah yang kita bayangkan, apalagi menvonis orang murtad. Oh, susah itu, Pak. Itu harus pengadilan yang memvonis itu. Lah kita ini adalah duat, penyeru, pengajak. Melihat orang enggak sholat, jangan langsung divonis. Kalau kita vonis tanpa berdakwah itu sama seperti kita menjerumuskan dia ke neraka. Wis ape mlebu neraka, mlebu bisa nih, ya. Itu bukan tugas kita. Justru ketika kita tahu saudara kita mau, kita tarik tangannya. Ya akhi, jangan ya akhi. Itu seorang mukmin yang rahim. Kita ini kalau melihat saudara kita, ya kalau ada sifat manusiawi dalam diri kita, ini ada lubang got. Isinya hanya air got atau tidak ada isinya. Dia jalan ke situ. Kalau orang yang punya sedikit kebaikan, dia pasti akan mengingatkan, ya akhi, hati-hati. Apalagi saudara kita yang sedang menuju neraka jahanam. Ya. Jadi jangan dicerumuskan. Tak sholat kafir kon, mikir kafir. Ojo kawan Nabi anak lah, ya akhi. Ini tidak sholat diingatkan, ya akhi. Kenapa antum tidak sholat? Antum hidup hanya sekali. Antum mendapatkan nikmat dari Allah, dipanggil oleh Allah kok tidak mau. Yakni dengan bahasa-bahasa yang membuat dia tersentuh, Pak. Dan ini masing-masing kita tahu caranya. Ya. Ada orang yang harus disentuh hatinya. Jangan selalu pakai umpamanya langsung. Ini kamu gini, kamu gini, kamu gila. Diingatkan tentang nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Diingatkan tentang kematian, diingatkan tentang tugasnya dia di dunia dan lain sebagainya. Jadi itu tujuan kita belajar. Ini kufur apa tidak? Ya. Saya ingin meluruskan agar kita ini bisa bijak dalam menyikapi kondisi. Bahkan seperti masalah akidah, ada orang-orang yang melakukan penyimpangan bahasa bilguran. Bukan tugas kita langsung antum vonis lah. Tugas kita mengajak. Diajak. Ya akhi, jangan melakukan ini. Apa yang antum lakukan tidak benar. Ini bertentangan dengan firman Allah, bertentangan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya hindari vonis sebelum berdakwah. Tugas kita adalah berdakwah. Dan jangan lupa mendoakan orang-orang yang kita dakwai, terutama keluarga ya Allah. Ini terkadang yang dilupakan oleh sebagian dari kita. Ketika kita melihat kemungkaran, orang berbuat mungkar, kita lupa mendoakan. Bisa jadi nasihat tidak masuk ke dalam hatinya, doa-doa kita di malam hari yang masuk ke dalam jiwanya, yang bisa merubah hatinya. Ini tentang meninggalkan sholat. Jadi sebagian besar ulama hadis itu menganggap bahwa orang yang meninggalkan sholat kufur. Namun sebagian besar ulama fuqaha ya dari kalangan Syafi'iyah, Hanafiyah, Malikiyah berpendapat orang yang meninggalkan sholat tidak kufur selama dia masih meyakini kewajibannya. Ya. Dan bagaimana mereka merespon hadis-hadis tadi? Yaitulah ada dialog di antara mereka yang menganggap kufur atau tidak kufur. Kemudian ikhwani fillah azallahu ayyakum, hal yang perlu kita ketahui lagi bahwa 5 rukun Islam ini hadhihi da'aim al-khams mutarabitah. 5 rukun Islam ini saling terkait. Dia seperti satu kesatuan yang tidak boleh Anda pisah. Dia seperti satu kesatuan, seperti sebuah sistem, Pak. Yang satu mendukung yang lain. Kalau ini terpisah, seolah-olah Islamnya sudah tidak berjalan. Ini yang diungkapkan oleh beberapa orang sahabat Nabi SAW.
Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu pernah mengatakan bahwa Islam itu dibangun di atas 3 asas. Artinya kalau salah satu Anda tinggalkan, Anda bukan muslim. Syahadat, puasa, salat. Anda syahadat, Anda puasa tapi tidak salat, bukan muslim. Anda syahadat, Anda salat tapi tidak puasa, Anda bukan muslim. Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan, "Man lam yuzakki fala salatalah." Siapa yang tidak mengeluarkan zakatnya, maka tidak ada salat baginya. Ini yang dikatakan oleh para ulama, hadhihi da'aim al-khams mutarabitah, bahwa tiang-tiang 5 ini saling terkait. Dan ini sebagai peringatan bahwa kita sebagai seorang muslim, ikhwani fillah, 5 rukun ini tuntaskan terlebih dahulu, Pak. Bagi yang mampu, zakat bagi yang mampu, ya, haji bagi yang mampu. Yang sudah mampu jangan remehkan ibadah haji. Jangan keluyuran ke Paris, ke Swiss, ke mana keluyuran turun haji. Ya Allah. Naam, mungkin kalau usia dipanjangkan dia masih punya kesempatan, tapi kalau kemudian Allah cabut tiba-tiba nyawanya. Sampai-sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab, Umar bin Khattab itu menetapkan jizyah bagi orang yang tidak melaksanakan ibadah haji. Jizyah itu pajak untuk orang ahlul kitab. Itu juga ditetapkan oleh Umar bin Khattab kepada orang-orang meninggalkan haji padahal dia mampu. Dan ada ungkapan dari beliau, orang meninggalkan haji maka matinya podoai, apakah dia mati Yahudi, Nasara dan lain sebagainya. Jadi ini harus juga menjadi rukun Islam, ini harus kita tuntaskan, Pak. Syahadat selesai kita, alhamdulillah. Tapi jangan dibatalkan syahadatnya dengan perbuatan-perbuatan yang bisa membatalkan. Yang kedua, sholat. Kalau sholat ini fuqara wal masakin semuanya terkena kewajiban. Ya, tidak ada sholat bagi yang mampu. No. Kalau dia tidak mampu sholat, berarti dia harus disolati. Ya. Orang yang tidak mampu sholat, dia harus sholati. Karena apa? Sholat dikerjakan sesuai dengan orang tidak bisa gerak, tapi akalnya masih bisa, ya. Matanya bisa bergerak, sholat dengan cara seperti itu. Sehingga dikatakan orang kalau sudah mengatakan orang ini tidak mampu sholat, berarti dia harus disolati sudah. Atau dia memang sudah gila, atau akalnya sudah hilang. Sholat ibadah semua, Pak. Dan ini harus kita utamakan sekarang. Kalau haji terkait dengan kemampuan finansial, kemampuan fisik, keamanan perjalanan, zakat kemampuan finansial, sholat, puasa juga kemampuan fisik, tapi rata-rata banyak orang lebih bisa. Soal ini kita jaga 5 rukun. Kalau sekarang sholat, dan ini ikhwani fillah, tanamkan betul-betul kepada keluarga kita tentang urgensinya sholat, nilai sholat dan kedudukan sholat di dalam Islam. Itu harus antum tanamkan sehingga mereka ketika meninggalkan itu takut. Ketika mereka meninggalkan itu, mereka merasakan ada sesuatu yang besar yang saya tinggalkan. Itu kalau kita betul-betul terus memberikan pendidikan yang benar terkait dengan masalah salat ini. Wallahu a'lam bissawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.